Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam, dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, dan jangan bercerai-berai. Quran surah Ali Imran ayat 102 sampai ayat 103. Wa qalanya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah berkata yang benar. Berdasarkan Quran surah Al-Ahzab ayat 70 ini, maka segala bentuk dan jenis berita bohong atau hoax yang beredar di media sosial yang dapat menyesatkan umat manusia tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Wa qala, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau sempurna, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah, maka hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Rasulullah dan ucapkan salam sebagai penghormatan kepada Rasulullah. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Jemaah Jumat Nurul Taufik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khatib, saya berwasiat kepada diri saya, keluarga saya, dan kepada jemaah sekalian, mari kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena yang paling mulia di sisi Allah hanya orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Allah tidak melihat status sosial ekonomi hambanya, Allah tidak melihat pangkat jabatan hambanya, Allah tidak melihat panjang pendek gelar hambanya, dan Allah tidak melihat warna kulit dan jenis kelamin hambanya. Kemuliaan hamba di sisi Allah sangat ditentukan oleh mutu intak atau iman dan takwa kita kepada Allah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga kita dapat hadir di masjid yang mubarakah ini untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah dan mendengarkan khutbah Jumat sebagai satu paket yang wajib diikuti. Perintah untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah dengan tegas Allah berfirman melalui firman-Nya di Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika diserukan kepada kalian untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah, maka segeralah mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu jauh lebih baik jika kalian mengetahui.
Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para habaib, para ulama serta para pengikut beliau yang senantiasa istiqomah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah hadis Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi yang penuh keteladanan sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Jumat hari ini yang merupakan Jumat pertama bulan Juni. Izinkanlah saya menyampaikan khutbah dengan judul jenis-jenis dosa besar. Apa-apa saja yang masuk dosa besar menurut ajaran Islam. Yang pertama, syirik kepada Allah. Inilah nenek moyangnya dosa. Dan dosa besar yaitu syirik kepada Allah. Siapa yang menyekutukan Allah maka termasuk dosa besar yang tidak mendapat ampunan. Itulah sebabnya landasan pertama Luqmanul Hakim dalam mendidik anaknya tersurat di surah Luqman ayat 13. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anak, jangan kamu menyekutukan Allah dengan yang lain, karena sesungguhnya menyekutukan Allah dengan yang lain termasuk kezaliman besar. Oleh karena itu melalui mimbar yang terhormat ini, saudara-saudara kita yang masih memiliki tradisi atau kebiasaan menyembah pohon atau membawa sesajen kepada tempat-tempat yang dikeramatkan, sebaiknya dihentikan karena itu termasuk menyekutukan Allah dan ini termasuk dosa besar yang tidak mendapat ampunan. Jadi dosa besar yang kedua yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Kita melihat kenyataan banyak orang banting tulang peras beringat itu balik cari rezeki kuliah tapi tidak bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Ternyata asbabnya karena durhaka kepada kedua orang tua. Ridho Allah tergantung ridhonya kedua orang tua dan murka Allah juga tergantung kepada murkanya pada orang tua. Oleh karena itu bagi mereka yang masih hidup kedua orang tua itu, doakan berlakukan dengan baik karena insya Allah akan mendapatkan hidayah dunia dan akhirat. Sebaliknya yang sudah meninggal kedua orang tuanya kirimkan doa, Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Insya Allah tetap mendapatkan hidayah dari Allah. Jangan lupa kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sesudah di alam barzah. Dosa besar yang ketiga yaitu berzina. Jangankan melakukan zina, Pak. Al-Quran mendekati saja melakukan. Itu tersurat di Quran surah Al-Isra ayat 3. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabil. Janganlah kamu mendekati zina karena sesungguhnya zina adalah perbuatan keji dan sejelek-jeleknya. Dosa besar yang keempat yaitu menuduh orang yang berzina tanpa saksi dan fakta atau kenyataan. Ini juga termasuk dosa besar. Tidak boleh kita memfitnah orang padahal tidak ada fakta, tidak ada saksi yang menyaksikan kejadian itu. Dosa besar berikutnya yaitu menjadi saksi palsu. Ini berbahaya juga. Banyak orang rela menjadi saksi palsu hanya diiming-iming oleh uang yang banyak. Dosa besar berikutnya yaitu memakan harta anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu. Ini juga dosa besar. Jangan kamu makan harta benda anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu. Menghadik saja sudah termasuk golongan yang mendustakan agama. Oleh kallazi yukadzibu bid-din fazalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kamu orang yang dusta agama? Salah satu yaitu menghadik anak yatim. Dosa berikutnya yaitu mengurangi timbangan. Nah ini para pedagang pebisnis, jangan sekali mengurangi timbangan karena termasuk dosa besar. Dosa besar berikutnya yaitu
Sogok menyogok demi untuk mencapai sesuatu. Ini termasuk juga dosa halal kalau segala macam cara dengan cara sambil sogok menyogok. Ajaran Islam dengan tegas memberi dan menerima sogok, keduanya neraka. Dosa besar berikutnya yaitu lari dari pertempuran, menjadi pengkhianat atau menjadi lari dari kenyataan. Orang-orang seperti ini bahaya juga. Ketika merasa jihad fisabilillah, kita sudah 70% mengalami kekalahan, dia lari karena takut mati jihad fisabilillah. Ada juga orang seperti ini. Padahal komitmen dialami Allah Akbar, tapi ternyata setelah kita mengalami ada gejala-gejala kekalahan, lari dari pertempuran. Itulah beberapa dosa besar yang masuk jenis-jenis dosa besar dalam pandangan Islam. Mudah-mudahan kita dapat terhindar dari jenis-jenis dosa besar itu sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi persoalan inti atau persoalan utama bagaimana kita terhindar dari jenis-jenis dosa besar itu. Masih banyak sebenarnya jenis-jenis dosa besar, tapi karena waktu terlalu panjang kalau kita bahas semuanya. Bagaimana cara menghindari semua jenis-jenis dosa besar agar kita tidak mengalami? Kuncinya adalah iman dan takwa kita selalu ditingkatkan dengan banyak-banyak berdoa, berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki hablum minan nas atau hubungan kita dengan sesama manusia. Di samping itu kita harus konsisten mengingat pernyataan Allah, ittaqullah haitsuma kunta. Takutlah kepada Allah dimanapun kalian berada. Allah Subhanahu wa taala di mana-mana dikontrol oleh malaikat raqib dan atid sehingga kita jauh dari dosa, baik dosa besar yang telah saya sebutkan sebelumnya maupun dosa-dosa kecil. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya dan kepada jamaah sekalian. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini mari kita berdoa kepada Allah agar Allah tetap memberkahi, merahmati, menjauhkan kita dari berbagai macam musibah dan bencana. Dan NKRI tetap eksis dan solid hingga dunia kiamat. Allahumma ghfir lana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shighar. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal fadl. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa salamatan fid dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Allahumma subni taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub srafi qalbi ala dinika. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junudi wal jusam
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul